Terungkap asal-muasal azan jihad FPI yang ternyata dibuat teroris Arab. Ditulis oleh Niha Alif dari siwa.com. Kelakuan barbar FPI semakin menjadi setelah kedatangan pentolannya yang pulang dari Arab Saudi. Pertama, mereka melanggar hukum protokol kesehatan dengan membuat kerumunan di mana-mana. Saat ini viral video azan yang diganti dengan panggilan sholat menjadi panggilan jihad. Usut punya usut, seruan ini mirip teroris Arab Saudi Salman Al-Audah. Inilah oleh-oleh kepulangan Rizik dari Arab. Bukan hanya membuat klaster baru di Jakarta dan Bogor, tapi jauh lebih berbahaya adalah provokasi teror hingga memakan korban di Sigi. Situa Chaplin yang menurut Ferdinand berjasa memulangkan Rizik akhirnya kelabakan dengan tingkah lakunya. Sang peliharaan yang kerap berlaku semena-mena akhirnya kini menggigit majikannya. JK akhirnya berkomentar keras dengan seruan azan jihad yang digemborkan FPI. Saat ini bocor voice note percakapan WA yang mirip suara Rizik secara langsung menyuruh kader FPI setiap wilayah untuk mengganti azan menjadi hayya ala jihad. JK yang menjadi ketua Dewan Masjid langsung berkomentar keras. Seperti dilansir suara.com, Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia Yusuf Kala atau JK bereaksi usai banyak video viral di media sosial yang memperlihatkan seruan jihad oleh sekelompok orang di masjid. JK tegas menolak masjid dijadikan ajang menyerukan seruan jihad yang diselipkan dalam lantunan azan. JK menganggap kalau menyelipkan seruan jihad dalam lantunan azan di masjid itu sebagai kekeliruan yang mesti diluruskan. Hal itu disampaikannya dalam rapat webinar dengan seluruh pengurus DMI se-Indonesia Selasa 1 Desember 2020. Azan hayya ala jihad itu keliru, harus diluruskan. DMI menyatakan secara resmi menolak hal-hal seperti itu. Masjid jangan dijadikan tempat untuk kegiatan yang menganjurkan pertentangan, kata JK. JK menerangkan kalau pengertian jihad itu jangan dijadikan seruan untuk hal-hal buruk seperti membunuh, melakukan pengeboman atau malah saling mematikan. Meski demikian, mantan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI itu juga menyatakan ada jihad yang bermakna positif, yakni seperti menuntut ilmu atau berdakwah. Seruan jihad itu muncul jelang Habib Rizik Syihab diperiksa polisi Selasa 1 Desember 2020 terkait dugaan pelanggaran protokol kesehatan pada acara pernikahan putrinya Syarifah Najwa Shihab. Apakah kini JK menyesal setelah sebelumnya membela Rizik dengan membicarakan kematian demokrasi dan kekosongan pimpinan? Nyatanya Rizik dan FPI lebih berbahaya daripada yang ia kira. Baru diminta datang atas pelanggaran protokol kesehatan saja langsung bereaksi mengerahkan laskarnya untuk jihad. Apalagi kalau sampai diseret ke pengadilan hingga dihukum penjara. Mau jadi apa negara ini? Apakah mereka mau meniru teroris Arab yang sebelumnya menciptakan azan jihad tersebut? Salman Al-Audah sendiri menyatakan jihad melawan kerajaan Arab setelah pemerintahnya mendukung Amerika Serikat yang memerangi Irak demi Kuwait. Salman sempat ditangkap setelah provokasinya lewat buku Hayya ala Jihad sebelum akhirnya ditawari posisi di kerajaan Arab. Namun Salman tetap melakukan provokasi menentang kerajaan Arab dan akhirnya ditetapkan sebagai teroris di sana. Melihat latar belakang teroris di Arab Saudi, kita masih bisa menerima alasannya yang masuk akal. Sangat berbanding terbalik dengan seruan jihad yang nyatanya membela Rizik dan keluarganya yang nyata-nyata melanggar aturan dan hukum negara. Rizik dan FPI nyatanya lebih rendah akhlaknya ketimbang teroris Arab Saudi yang ia contoh. Jika teroris Arab hanya menuliskan buku, maka Rizik dengan kurang ajar mengganti azan. Semoga negara tak kalah dengan kebarbaran mereka. FPI jika dibiarkan maka akan menjadi teroris itu sendiri. Apalagi melakukan persekusi secara terang-terangan seperti yang dilakukan pada Ibunda Mahfud di Madura. Harusnya negara menetapkan FPI sebagai organisasi teroris, membubarkan dan kalau perlu menangkap pentolannya agar tak semakin banyak korban jiwa. Juga untuk menjaga ajaran agama Islam yang mereka rusak dari dalam. Belum lagi benci radikalisme yang mereka tanamkan pada generasi penerus, sudah negara ini tertinggal jauh dalam pendidikan dibanding negara lain. Generasi mudanya dirusak secara moral dan agama. Jika Jokowi ingin memajukan Indonesia, maka revolusi mental harus didahului dengan membersihkan bibit-bibit ekstremis termasuk pentolannya yang kini berkeliaran. Kerahkan kekuatan TNI Polri dan satukan semua politisi untuk melawan mereka. Sebelum akar masalah utama negeri ini teratasi, impian memajukan negara akan jadi sia-sia dan bahkan bisa luluh lantak seperti Suriah. Anies Baswedan positif COVID, ketularan porn fugitif. Ditulis oleh Niha Alif dari siwa.com. Dampak kepulangan Imam Jumbo yang sukses menumpahkan banyak pengikutnya ke jalanan mulai terasa belakangan. Bagaimana angka penularan tidak tinggi jika puluhan ribu orang dikumpulkan tanpa protokol kesehatan di bandara, acara pernikahan hingga perayaan Maulid. Awalnya Lurah Petamburan yang dinyatakan positif COVID. Berita selanjutnya Rizik dirawat di Rumah Sakit Ibu dan Anak Umi di Bogor. Salah seorang pentolan FPI, Idrus, kemudian dinyatakan positif, sedang Rizik sendiri merahasiakan hasil swabnya. Bisa jadi Rizik sendiri adalah carrier atau pembawa. Menurut aturan protokol kesehatan, dirinya harusnya mengkarantina diri selama 14 hari sepulang dari Arab Saudi.
Tapi seperti yang kita ketahui, Rizik malah membaur dengan puluhan ribu orang, berceramah dan mengadakan pesta. Ironisnya, Doni sebagai kepala BNPB malah ikut menyumbang masker, termasuk Anies Baswedan yang diam-diam menemuinya saat fajar. Bisa jadi sumbangan toilet portable di acara nikahan anak Rizik adalah atas suruhan Anies. Sebelumnya diberitakan detik.com, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan positif COVID-19. Hal ini disampaikan oleh pihak Pemprov DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengkonfirmasi bahwa dirinya dinyatakan positif terpapar virus COVID-19. Demikian dikabarkan Pemprov DKI lewat situs PPID Jakarta Selasa 1 Desember 2020. Berita media mainstream tersebut saya dapat sekitar setengah jam. Tentu saja hal ini bisa memperkuat dugaan bahwa Rizik sendiri sebenarnya juga telah positif. Sayang ia merahasiakan statusnya yang entah apa tujuannya. Kalau dirinya memang positif dan kontak dengan banyak pihak, bisa dipastikan angka suspek corona akan bertambah banyak. Tentu saja, bagi orang waras hal ini bisa diprediksi jauh hari sejak kepulangan Rizik. Hanya FPI yang merasa kebal virus lantaran memiliki imam jumbo. Kalau Gubernur DKI ikut-ikutan meremehkan virus lantaran dekat dengan si jumbo, baiknya ia mundur dari gubernur dan gabung dengan FPI. Virus corona yang tengah memukul perekonomian dan memakan sejumlah korban jiwa tidak untuk dibuat mainan. Nyatanya Anies selama ini hanya bersandiwara sok peduli kesehatan dan corona. Mungkin tujuannya hanya untuk menaikkan popularitasnya di tengah cemoohan soal banjir, Formula E, dan penggundulan Monas. Kini kita tahu betapa munafiknya Anies. Tuhan menyingkap kedoknya dengan kepulangan si jumbo. Berbulan-bulan upaya PSBB di DKI Jakarta sirna seketika karena ulah FPI dan pentolannya. Mirisnya Gubernur DKI malu-malu kucing mendukung kegilaan mereka. Apakah kini penyakit yang menimpanya bisa dikatakan azab dari Tuhan karena mempermainkan aturan dan rakyatnya? Kalau kini ada lonjakan kasus di DKI, tentu ini tidak mengagetkan sama sekali. Di saat provinsi lain mengalami penurunan kasus, kedatangan si jumbo di DKI dengan cepat menaikkan angka penyebaran corona. Lain halnya di Jateng yang ketahuan angkanya tinggi karena Satgas Covid salah memasukkan data hingga double hingga 5 kali. Kita yakin Jakarta akan kembali menjadi pusat penyebaran baru seperti awal meledaknya corona di Indonesia. Inikah yang diagendakan si Caplin dan geng Cikeas? Agar pemerintah kembali melockdown Jakarta dan memukul ekonomi nasional yang tengah bangkit. Padahal kepulangan jumbo kabarnya juga karena ikut campur mereka. Hingga Ferdinand menyebut si Caplin membawa banyak uang untuk menjemput porn fugitive. Benar-benar jahat rencana busuk mereka. Tapi Tuhan tidak tidur. Seburuk apapun rencana untuk menjatuhkan Indonesia, jika Tuhan menginginkan negara ini maju, maka tak seorang pun bisa menghalangi. Termasuk anak emas mereka DKI 1 yang didapuk untuk maju di 2024 dengan dukungan jumbo dan pengikutnya. Kini ia malah terpapar corona dan menuai karma. Mungkinkah setelah ini akan ada banyak tokoh lain yang menyusul? Sebelumnya Wagub Riza Patria sendiri telah mengidap COVID-19. Dalam pertemuan di Petamburan juga ada Tengku Zulkarnain dan pentolan HTI yang turut serta. Salah satu aktor pendukung 212, Arie Untung, juga telah bersalaman langsung dengan Rizik. Mereka lupa kalau masker saja tak bisa membentengi dari virus. Selain jaga jarak, harus ada aturan karantina mandiri bagi mereka yang usai melakukan perjalanan internasional. Dalam hal ini Rizik dan keluarganya. Herannya para politisi busuk dan artis 212 lebih mementingkan kehebohan si jumbo ketimbang aturan pemerintah dan WHO. Semoga saja aparat bisa bergerak cepat menangkap mereka. Semoga Tuhan memberi kekuatan pada pemerintah kita untuk menindak tegas pengacau negara. Menguak 4 sosok kuat pengganti Kapolri, salah satunya penangkap Joko Chandra, ditulis oleh Niha Alif dari Siwa.com. Jelang masa pensiun Kapolri pada Januari 2021 mendatang, beberapa nama kuat sebagai pengganti sudah dimunculkan. Posisi Kapolri yang sudah sangat strategis jangan sampai diduduki oleh sosok yang kalah terhadap kepentingan kelompok radikal, apalagi membawa kepentingan politik tertentu. Tentunya Jokowi lebih paham kinerja bawahannya ketimbang kita semua. Gelaran pilkada yang sebentar lagi terjadi harus dijaga secara kondusif. Untuk itu sosok kuat pengganti institusi Polri harus dijaga kerahasiaannya. Tapi kita bisa memprediksi calon yang bisa ditunjuk Pak D nantinya. Sosok yang jauh dari kepentingan deal-deal politik tertentu karena Pak D telah memenangkan Pilpres. Dirangkum dari berbagai sumber, ada 4 sosok kuat dari berbagai pengalaman dan latar belakang. Pertama, Komjen Pol Gatot Edi Pramono. Sosok Jenderal Bintang 3 ini menjabat sebagai Wakapolri menggantikan Komisaris Jenderal Purnawirawan Aridono Sukmanto yang pensiun pada 1 Januari 2020. Pria kelahiran Solok, Sumatera Barat pada 28 Juni 65 ini merupakan perwira tinggi lulusan Akademi Kepolisian tahun 88. Gatot pernah menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya pada 22 Januari 2019 lalu. Dia menggantikan posisi Idam Aziz yang dimutasi menjadi Kepala Badan Reserse Kriminal.
Selama menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya, Gatot sudah dihadapi beberapa tantangan di ibu kota. Di antaranya mengamankan pelaksanaan pemilu 2019, aksi demo 21-22 Mei 2019 hingga aksi demo mahasiswa pada September 2019. Saat itu Gatot harus berjibaku untuk memastikan kondisi Jakarta aman dan nyaman. Selain menjabat Wakapolri, saat ini Gatot menduduki posisi Wakil Ketua Komite Pelaksana Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Bersama Ketua Komite Pelaksana Penanganan COVID-19 dan PEN, Jenderal TNI Andika Perkasa, keduanya kerap belusukan ke sejumlah daerah untuk membantu menangani pandemi COVID-19. Kedua Komjen Pol Agus Andrianto, pria kelahiran Blora, Jawa Tengah 16 Februari 1967 ini sejak 6 Desember 2019 ditunjuk sebagai Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri. Sebelumnya dia menjabat sebagai Kapolda Sumatera Utara. Selain menjabat Kabahar Kam Polri, saat ini Agus juga dipercaya menjadi Kepala Operasi Terpusat Kontingensi Aman Nusa II Penanganan COVID-19. Tugas Agus bagaimana memastikan para Kosatgas 1-6 Kapus Dalops, Kasetops, Kaposko, Kaminops, dan Kasub Satgas Opsus Kontingensi membuat rencana kegiatan operasi pandemi COVID-19. Ketiga, Irjen Boy Rafli Amar. Komjen Pol Boy Rafli Amar merupakan perwira tinggi Polri yang lahir di Jakarta. Saat ini Komjen Boy Rafli masih berusia 55 tahun atau 3 tahun lagi menjelang masa pensiun. Komjen Boy Rafli merupakan lulusan Akpol tahun 88. Dia merupakan salah satu tokoh yang berpengalaman dan pernah menjabat jabatan sentral di Polri. Di antaranya Kapolda Banten, Kadif Humas Polri, Waklemdiklat Polri, hingga kini menjadi Kepala BNPT. Keempat, Kepala Badan Reserse Kriminal Komjen Pol Listio Sigit Prabowo. Komjen Pol Listio Sigit Prabowo bisa dibilang calon kandidat Kapolri yang paling berusia muda. Perwira tinggi Polri kelahiran Ambon, Maluku itu masih berusia 51 tahun. Listio merupakan alumni Akpol tahun 91. Namanya Listio melejit setelah sempat menjadi ajudan Presiden Joko Widodo. Namun dia juga pernah menjabat sebagai Kapolda Banten hingga menjadi Kadif Propam Polri. Dari beberapa kandidat tersebut sebenarnya masih banyak kandidat lain yang berpotensi menjadi Kapolri, seperti Kapolda Metro Jaya dan Kapolda Jabar. Sebenarnya Komjen Listio Sigit yang berjasa menangkap Joko Chandra bisa jadi sosok yang tepat kalau tidak ada isu Muslim atau non-Muslim. Selain itu, Kapolda Jabar Ahmad Doviri juga bisa didapuk sebagai Kapolri karena memiliki ketegasan membubarkan acara Somad dan kawan-kawan di Masjid Kauman Jogja. Siapapun penggantinya nanti, tentu saja kita berharap yang terbaik bagi negeri ini. Ketegasan seorang Kapolri sangat dibutuhkan di masa seperti sekarang ini. Menurut Jokowi, sebagai aparat keamanan harusnya bukan saja himbauan untuk melakukan protokol kesehatan, tapi juga tegas membubarkan di lapangan. Apalagi dengan hadirnya Imam Jumbo yang senang melabrak aturan dan hobi menebar permusuhan. Sebelum akar masalah penyebab teror dan permusuhan dicabut, jangan harap masyarakat bisa hidup tenang. Untuk itu dibutuhkan sosok Kapolri yang berani, tak populer asal bisa membuat semua pihak untuk mentaati aturan.